Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu ya sama saya ya. Kalau kita bicara tentang kegawat darurat, pasti adik-adik juga pasti tahu ya. Kegawat darurat itu apa namanya? Di semua cabang ilmu dalam kedokteran juga pasti ada. Nah, kalau kita bicara tentang gawat daruratan di bidang penyakit dalam, di penyakit dalam itu ada sekitar 12-13 divisi. Ya. Nah, semua itu juga ada kegawat daruratannya. Ya. Nah, saya dapat tugas dari SMF untuk bicara tentang kegawat daruratan di bidang jantung. Ya, kita tahu bahwa ilmu itu universal ya, artinya kalau kita bicara jantung tidak melulu ilmu itu mesti dapat dari bagian jantung ya, departemen jantung. Kita di penyakit dalam juga bisa bicara tentang jantung, walaupun mungkin tidak sedalam mereka yang di departemen jantung. Nah, hari ini salah satu topik mengenai kegawat daruratan jantung adalah acute coronary syndrome. Ya, ini saya ambil dari 118 yang sudah baku, sudah di-approve oleh PABGI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Ini selalu diberikan pada mereka yang ikut pendidikan BTCLS. Ya, apa sih acute coronary syndrome? Mana nih? Oh. Ya, suatu fase akut dari angina pectoris tidak stabil. Ya, jadi angina pectoris itu terdiri dari stable angina pectoris, unstable angina pectoris, dan satu lagi ya. Nah, itu tergantung daripada frekuensi dari nyeri dada. Ya, kalian tahu kalau nyeri dada pada pasien-pasien ada riwayat komorbid, umpamanya ada dislipidemia, ada rokok, ada diabetes, ya itu nyeri dadanya biasanya lebih dari 30 menit, ya nyeri dadanya khas menjalar dari dada ke lengan, ya dia membaik dengan istirahat atau pemberian nitrat, ya nitratnya ini tergantung kondisinya. Kalau dia tensinya baik, mungkin kita bisa berikan di bawah lidah. Tapi kalau dia tensinya relatif rendah, kita perhitungkan dulu baik buruknya dengan pemberian nitrat ini. Ya, nah ini dia gejalanya nyeri dada paling banyak kalau yang khas itu di dada sebelah kiri. Nah, apa yang terjadi di situ? Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini kita perbesar ini dia sehingga aliran darah itu tidak bisa melewati sampai ke ujungnya, ya ke akhir daripada arah aliran darah itu, sehingga terjadi ini kita lihat di sini ada kematian jaringan otot jantung, ya karena aliran darah tidak bisa mengalir ke bagian proksimalnya. Nah, kita tahu pembuluh darah ini waktu kalian lahir, ya aliran darah kita itu begitu derasnya, begitu bagusnya, ya waktu kita lahir. Nah, begitu kita sudah mengenal kehidupan, mulailah terjadi sumbatan oleh adanya plak. Ya, ini dia nih, ya aliran darahnya sudah tidak lancar lagi. Di jantung itu ada dua pembuluh darah utama, right coronary artery dan left main. Ya, left main ini memperdarahin otot jantung sebelah kiri. Nah, left main ini terdiri dari left circumflex, left atrial descendens, ya, yang turun ke bawah. Ya. Nah,
Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam terjadinya akut koroner sindrom. Yang paling banyak itu adalah genetik. Jadi kalau adik-adik punya riwayat keluarga ada yang mempunyai sakit jantung, ya mulailah dari sekarang mencegah. Hidayatil masih ngantuk ya? Hidayatil masih ngantuk? Enggak, dokter. Tidak. Ya, nah adik-adik yang ngerokok, yang gemuk, ada riwayat hipertensi, ya kalau usia saya yakinlah masih muda ya. Saya yakin juga adik-adik belum ada yang diabetes. Ya, hanya asupan lemak jenuh ini, ya. Jadi adik-adik itu yang punya risiko genetik, merokok, obesitas, asupan lemak jenuhnya kelewatan, mulailah dipikirkan dari sekarang. Ya. Apalagi kalau bapaknya, orang tuanya, neneknya ada riwayat genetik sakit jantung, mulailah dari sekarang atur pola hidup, ya, berhenti merokok. Kalau yang gemuk, ya, Muhammad Zaki kayaknya gemuk Muhammad Zaki ini, ya Zaki, ya mulai diatur makannya ya. Nah, yang lain-lain juga yang punya doyan makan goreng-gorengan, mulai perhatiin, ya. Nah, ada beberapa tempat dari rasa nyeri tadi, ya. Yang paling khas tuh di sini, ya, di nyeri dada sebelah kiri, dia menjalar ke lengan, ini yang paling khas, ya. Tapi tidak semuanya itu seperti ini, ya. Ada yang kadang-kadang nyerinya di ulu hati, ya, di sini di ulu hati. Ada yang nyerinya di punggung. Nah, apabila keluhan-keluhan ini datang pertama kali, ya, datang pertama kali, kalian harus curiga, ya, kalian harus curiga, apakah ini suatu akut koroner sindrom, atau kalau memang dia ada nyeri, ya, selama ini nggak pernah ada nyeri ulu hati, tapi tiba-tiba dia datang dengan keluhan nyeri ulu hati, hati-hati, ya. Kalau kalian datang ke kalian, ambil, ya, periksa fisiknya, ambil EKG, ambil sampel darahnya, ya, ambil sampel darahnya, cek anak, cek KMB, EKG-nya mungkin ada sesuatu yang agak nyeleneh mungkin menurut kalian, ya, itu mungkin bisa dianggap suatu akut koroner sindrom. Nah, ini patofisiologi, ya, ini waktu kita lahir, semua jadi bagus. Nah, ini udah mulai mengenal, udah punya duit, ya, udah jadi dokter, udah mulai mengenal makanan enak, akhirnya jadi begini, timbul plak, ya. Nah, ini suatu saat ini bisa plak ini ruptur, ya, mulailah menjadi miokard infarct, ischemic stroke, CLI, ya, dan cardiovascular death, ya. Ini prosesnya. Nah, ini gambarnya, ya. Ini masih bisa ngalir, ini masih bisa ngalir, ini plaknya ruptur, ya. Nah, ini sudah nyumbat. Nah, ini lipid, ya, lipid. Ada ruangan. Nggak sabar. Halo. Iya tahu. Ya. Coba cek itu HB-nya berapa? Iya, kemarin memang udah kulihat. Coba torak fotokan dulu deh hari ini. Nah, rawat inap aja nggak apa-apa. Nah, torak foto. Ya, sudah itu cek DL lagi ulang. Nah, sama urut kreatinin. Nah, sudah cek rapid juga boleh deh, takutnya rapid pula. Nah, ya, kasih antibiotik deh, ceftriaxone sama itu omeprazol, ulsafat, kasih aja.
Iya, ya sama 12 jam. Ulsafat, 4 kali 2 sendok. Nah, udah itu aja dulu. Ya kasih oksigen. Stop dulu lah. Stop dulu. Iya. Yang udah jelek kemarin juga udah jelek. Ayo. Yuk. Ya. Nah, ini patofisiologi perubahan terjadi pada pembuluh darah koroner karena penumpukan plak ya. Tadi sudah kita lihat terjadi proses aterosklerosis. Tapi satu hal ya, menempelnya kolesterol di pembuluh darah itu bukan berarti pembuluh darahnya senang-senang saja. Ya, akan terjadi kalau kalian pelajari lebih lanjut, ada terjadi proses inflamasi di situ, akhirnya plak itu pembuluh darah itu tidak mau ditempelin oleh plak. Akhirnya suatu saat plak itu ruptur. Nah, itulah kadang-kadang untuk menstabilkan plak ini kita berikan golongan statin, ya. Nah, terbentuk aterosklerosis, ada sumbatan di pembuluh darah, ya, kekurangan pasokan udara di darah, terjadi iskemik. Nah, ini terjadi adanya proses iskemik ini akan menyebabkan manifestasi klinik, ya, terjadi karena aliran darah yang tidak lancar terjadi metabolisme anaerob. Kalian pasti tahu akan terjadi peningkatan asam laktat di situ yang kemudian timbul rasa nyeri. Dan kemudian dari adanya iskemik ini ada terjadi perubahan polarisasi daripada listrik jantung, ya. Makanya pada waktu pemeriksaan EKG akan didapatkan ST elevasi, ya. Nah, ini dia elevasi segmen ST, ya, ini tadinya ada infark miokard, atau juga kalau dia non STEMI, ya, ST elevasi miokard infark. Nah, metabolisme anaerob akan menyebabkan penimbunan asam laktat dan kemudian terjadinya ada pelepasan enzim. Makanya tadi seperti saya katakan, kita periksa cikanak CKMB dan troponin T. Nah, ini biasanya kedua enzim ini pada akut koroner sindrom akan meningkat. Nah, ini juga nanti akan kita periksa ya setiap berapa jam sewaktu pasiennya dirawat inap. Ya, itu kita melihat evolusi daripada proses terjadinya infark. Nah, manifestasi klinis yang bisa kita dapatkan adalah nyeri dada seperti yang gambarnya kita lihat tadi. Nah, komponen dalam hal kita menegakkan diagnosa adanya akut koroner sindrom, ya, pertama adanya keluhan nyeri dada yang khas, ya, sebelah kiri, kemudian menjalar ke lengan, ya, sampai ke pundak sampai ke lengan, ya, itu yang khas. Bisa yang seperti saya bilang tadi, nyeri dada berupa nyeri ulu hati, nyeri di punggung, ya, seperti yang saya sampaikan pada slide yang tadi. Kemudian pada gambaran EKG terjadi STEMI, ST elevasi miokard infark atau non STEMI, dan dengan atau tanpa gelombang Q yang patologi. Ya, kalau adik-adik sudah pernah melihat gambar EKG, tentu hal ini tidak asing gitu loh. Nah, terjadi peningkatan enzim jantung. Nah, 2 dari 3 komponen ini sudah bisa kita menegakkan bahwa pasien kita menderita akut koroner sindrom. Ya, akut koroner sindrom. Nah, ini dia. Kita tegakkan walking diagnosa, ya, kita lakukan EKG, kemudian cardiac biomarker, baru kemudian kita lakukan kita tegakkan final diagnosis. Ini prosesnya, ya, rasa nyaman tidak nyaman di dada, kita bisa curiga ini akut koroner sindrom. Yang non STEMI kita anggap itu sebagai suatu unstable angina, ya. Ya, non STEMI bisa kita dapatkan non Q miokard infark atau Q wave miokard infark. Nah, ini kondisi ini kita observasi.
Ya, kita rawat di ICU. Nah, ini dia apanya? Gambar EKG-nya. Ini non STEMI. Kita lihat terjadi ST depresi. Nah, sedangkan ini adalah gambaran STEMI. Ya, ST elevasi miokard infark. Nah, gambar inilah yang saya harap adik-adik tempel di kepala. Ya, tempel di kepala. Nah, kenapa jadi begini? Karena pada prosesnya terjadi injury atau infark sehingga terjadi kematian otot jantung sehingga repolarisasi otot jantung jadi memberi gambaran ST elevasi. Ya. ST elevasi. Nah, ini algoritma yang bisa adik-adik dapatkan. Ya, ada pasien dengan nyeri dada, kita anggap suatu sindroma koroner akut, kita berikan aspirin 300 mg dikunyah plus nitrat sublingual. Halo, mati pasiennya. Ya gimana? Rujuklah paling. Iya, ke UGD aja dulu. Nah, rujuk ke Durmuluk. Boleh. Iya. Ya. Yuk. Ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan EKG 12 hadapan dan juga petanda biokimia, yaitu kita cek anak CKIN B sama troponin T. Nah, di sini kita tegakkan diagnosa, ya, ada elevasi segmen ST, ya, kita lakukan elevasi untuk reperfusi, biasanya kita lakukan dengan pemberian nitrat, ya, clopidogrel segala macam. Ya. Kalau dia non STEMI, ya, EKG-nya non diagnostik, tidak ada apa-apa, petanda biokimianya juga baik, nyeri dadanya berkurang, kita observasi. Kita ulang EKG serial tiap 6 sampai 12 jam. Kalau nyeri dadanya masih, kemudian setelah kita lihat ternyata ada evolusi seperti yang kita omongkan, ada perubahan pada segmen ST, petanda biokimia positif, nyeri dadanya menetap, ini kita anggap sebagai non STEMI. Ya. Nah, apabila EKG-nya tidak berubah, petandanya negatif, nyeri dadanya negatif, boleh kita pulangkan dengan catatan bahwa pasien ini mempunyai faktor risiko, ya, umpamanya diabetes, rokok, ya, suruh pasiennya minta pasiennya untuk rajin kontrol. Nah, pengobatan cepat pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Jadi yang mesti kalian ingat, ya, otot jantung itu makanan utamanya adalah oksigen. Jadi berikan oksigen 2-3 liter per menit dengan kanul, berikan aspirin ya 160 sampai 300. Ya, ini sekitar 2 sampai 4 tablet dikunyah. Ini untuk mengencerkan darah kita. Ini harus diberikan pada pasien dengan semua pasien sindroma koroner akut. Kemudian berikan nitrogliserin sublingual 5 mg. Jika sakit dapat tetap berlanjut, dapat diulang sampai 3 kali tiap 5 menit. Ya. Nah, pasien-pasien dengan hipotensi, hati-hati pemberiannya. Mesti kalian observasi dulu tensinya. Ya. Kalau dia tidak ada hipotensi, boleh kalian lakukan seperti ini. Kalau dia punya riwayat hipotensi, hati-hati. Ya, karena pemberian nitrat ini akan menyebabkan vasodilatasi yang akan menurunkan tekanan darah. Nah, kalau sakitnya menetap, boleh kita berikan morfin dengan dosis 2-4 mg IV untuk mengurangi kecemasan, kegelisahan, sakit dada karena iskemiknya, dan juga ada fungsi daripada morfin ini meningkatkan venous capacity. Ya, efek sampingnya mual, kadang-kadang bradikardi dan depresi pernapasan. Hati-hati. Ya, ini sadapan EKG yang biasa kita lakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat sadapan EKG adanya ST elevasi di LIS1, AVL, V5, V6, ini kemungkinan adalah
ischemic lateral, ya, infarct lateral wall, kemungkinan pembuluh darah yang terkena adalah left circumflex, ya. Kalau 2-3 AVF, ini kemungkinan infarct inferior, yang terkena adalah right coronary arterial. Ya, V1 sampai V4 ini kemungkinan anterior, yang terkena adalah left arterial descending. Ya, saya kira sampai situ aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Wah, ini muka-muka kalian. Masih ngantuk semuanya. Masih ngantuk. Berapa orang sih kalian? Berapa orang kalian? 90. 90. 60-nya masih ngantuk. Hai. Berikutnya. Aritmia. Aku bikin dulu ya. Iya. Ini sunnah nih. Screening COVID pada fase 2 berapa duit? Rapid test aja berapa sekarang? 100. 150. Kami 50 berapa duit? Mohon maaf dok, macet videonya.
Mana tadi Benny? Mana tadi Benny? Iya, saya dok. Ben, udah pernah belum Ben? Dia ada dapat topik tentang EKG normal Ben? Sudah dok. Udah kan? Sudah dok. Berarti kita nggak bisa terus ya mengenai aritmia ya? Bisa dokter. Oke. Gimana kita mengidentifikasi adanya gangguan aritmia? Ya, pertama nih, kita lihat dulu kompleks QRS-nya. Ya, kompleks QRS. Dia reguler atau irregular. Kemudian lihat ya, QRS-nya itu melebar atau menyempit atau normal. Ya. Kemudian lihat gelombang P-nya. Saya mau nanya nih. Ya, Cindy. Apa sih makna dari gelombang QRS kompleks? Makna dari QRS kompleks. Cindy Aisyah Putri. Untuk gelombang QRS kompleks, seingat saya itu gelombang ketika terjadi depolarisasi, dok. Di mana? Ventricle. Nah, jadi tujuannya untuk melihat apakah ada sinkronisasi antara atrium dan ventricle. Dalam hal ini, ya hubungan antara P dan QRS. Ya, ini kan dua-dua depolarisasi atau repolarisasi? Depolarisasi. Ya. Nah, ini contohnya. Ini irama sinus. Semua QRS kompleks, ya, QRS kompleksnya nyatu. Nah, gelombangnya sama semua. Ada gelombang P. Juga mengikuti QRS kompleks. Ya, ini yang disebut dengan normal sinus liter. Ini kita sudah pelajari kemarin. Nah, ini kita lihat QRS gelombang P-nya. Ada gelombang P, ya normal. Tapi lihat heart rate-nya berapa? Ben, berapa heart rate-nya Ben? Heart rate-nya ini dok. Ini sekitar 100-an dok. 100-an. 100-an. Berapa, Pak? Ya. Ya. 100 berapa, Pak? Pak Beni? Bentar dok. Ini ada kursor saya terlihat nggak nih? Kursor saya. Terlihat dok. Terlihat. Dari sini, garis ini ke sini berapa? 300. Bodoh-bodohannya ini. Yeah. Ya. 300. Nah, ini mana kursornya? Ini dari sini ke sini 150. Dari sini ke sini 100. Jadi ini kurang lebih 120 atau 130 ya. Ya ini disebut dengan sinus tachycardia. PQRS, PQRS, PQRS. Nah ini Muhammad Zaki. Kenapa muka kok jadi berubah ini Zaki? Zaki hilang di sini. Zaki, berapa nih heart rate-nya? Pak. QRS kompleks. QRS kompleks. Bagus. QRS P-nya ada. Berapa heart rate-nya? Ini 300, 150, 100, 75, 60, 50, 50, 40, 30. Ya. Atau ya, gelombangnya semua sama. Ini yang disebut dengan sinus bradikardi. Nah, ini apalagi nih? Nah, lihat gelombang QRS. QRS-nya bagus. QRS-nya bagus. QRS-nya bagus. Mana gelombang P-nya?
Mana? Ini gelombang B-nya. Ini Q. Ditunjuk nih, ada panahnya. Apakah dia? Itu dia. Ada blocking. Ya, berapa? 45. 6. Ini dengan supraventricular tachycardia. QRS-nya memendek, irregular, mana P-nya? Karena ada blocking. Jadi ini semua QRS kompleks yang terbentuk. Ini disebut dengan supraventricular tachycardia. Ini SPT. Mana gelombang B-nya? Tak ada. Lead 1 nggak ada. Lead 2, mana gelombang B-nya? Nggak ada. Lead 3, nih. Ya. AVR, tak ada. Ya. QRS-nya kompleks, QRS normal. Jarak ya. Ini 100. 300. 150-an heart rate-nya. Ya. Supraventricular tachycardia. Ya, kadang-kadang kita juga tidak lagi nyebut S-nya ini, sudah kita anggap ini bahwa ventricular tachycardia. Nah, ini apa? Ada yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat, ada yang jauh. Kita lihat terjadi di sini. Di sini ada gangguan di atrium. Kita lihat ya, gangguannya ini besar. Tuh, sampai ini kita anggap ini SA node, ini AV node, sampai AV node hambatannya masih ada. Ya, sehingga gelombang dari atrium dari SA node tidak sampai ke ventricle. Maka ini adalah gelombang QRS. Ada yang mendekat, ada yang narrow, ya, ada yang wide. Ya. Baik di atrium kiri maupun di atrium kanan. Ini atrial fibrilasi. Ya, irregular, ya. Kita lihat gelombang P-nya. Ya. QRS kompleksnya. Kemudian terjadi aktivitas listrik yang sangat cepatnya. Ya. Nih. Nah, ini gelombang P, begitu cepatnya gelombang P terbentuk, ya, sehingga disebut dengan atrial fibrilasi. Tidak lagi terlihat adanya depolarisasi daripada atrium. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ini bentuk gelombang P-nya seperti ikan hiu. Ya, bentuk gelombang P-nya. QRS-nya normal. Ya, QRS-nya normal. Jadi hambatannya di sini. Ya. Nah, antara yang tadi, nah yang ini sama yang ini kadang-kadang tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu banyak bedanya. Ya, kadang-kadang ini juga kita anggap sebagai atrial fibrilasi, ya. Padahal di sini atrial flutter. Karena hambatannya ada di atrium. Ya. Nah, QRS kompleksnya mendekat. Nah, ini disebut dengan gigi hiu. Ya. Hampir sama dengan yang tadi. Ya, rapid
atrial electrical activity. Jadi kecepatan sekali, banyak sekali ini letupan listrik di atrium. Ya, ini juga hampir sama. Ya, 300 kali per menit. 300 kali. Kalau tadi kan 400 sampai 700 kali per menit. Nah, ini kita bicara tentang masuk kita ke ventricle. Ya, tadi itu gangguan di atrium, ini gangguan di ventricle. Ini ada letupan di serat Purkinje. Ini dia. Ya, apa ini? Ini adalah ekstrasistol. Ada yang memakai ventricle ekstrasistol, ada yang memakai ekstrasistol, ada yang memakai istilah prematur beat, ya, ada yang memakai istilah banyak lagi, ya, saya nggak hafal semuanya, ya. Ini dia ada letupannya di serat Purkinje. Jadi kita lihat QRS kompleksnya bagus, tiba-tiba ada gelombang yang nyeleneh di setelah depolarisasi daripada ventricle. Nah, ini apa lagi nih? Ada yang satunya ke bawah, ada satu yang ke atas. Ya, QRS kompleksnya normal. PQRS, tiba-tiba ada terbentuk QRS. QRS. Ini apa? Ini phase. Ini juga phase. Multivokal. Ya, ada yang dia ke bawah, ada yang ke atas. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ada yang di ventricle kanan letupannya, ada di ventricle kiri. Nah, apa? Sama, ini juga phase. Phase yang gimana? Ini phase. Berpasangan dia. Koplet. Ya. Koplet. Nah, ini apa lagi? Tetap phase. Tetap phase. Phase yang gimana? R on T. Ya. Ini salah satu kegawat daruratan. Ya. Harusnya di sini terbentuk gelombang R. Ya, ke atas dia. Ini dia turun ke bawah. Ya. Ini disebut dengan R on T. Nah, ini ada lagi. Apa yang aneh di sini? Apa yang aneh? QRS-nya bagus. Gimana dengan gelombang P-nya? Kan kemarin tadi sudah saya sebutkan. Kita perhatikan QRS kompleksnya. Kemudian lihat hubungan antara QRS kompleks dengan gelombang P. P-nya menjauh apa mendekat? Kalau dihitung-hitung berapa itunya tuh? Berapa jaraknya? Lebih dari per interval berapa jaraknya? Per interval berapa jaraknya? Hillary, si Hotang, orang Batak pasti pintar. 2 kotak kecil. Ayo, Hillary. 2 kotak kecil. Berapa kotak? PR interval 2 kotak kecil, Dok. 2 kotak kecil. Paling jauh? 4 kotak kecil. Kalau lebih dari 5, AP blok. Prolong PR interval. AP blok derajat 1. Ya, sini nih. Di blok. Jadi tidak ada lagi aliran konduksi jantung yang melewati AV node. Ya, sehingga terbloklah ini SA, AV ke serat Purkinje terhambat. Inilah disebut dengan
api blok derajat 1. Nah, ini apa lagi nih? Ada yang aneh nggak? Si Otang. Hah? Kau jangan bikin malu orang Batak kau. Jatuh jauh-jauh dari Batak sana ke Lampung. Ya, kalau eo-eo juga pulang aja ke sana. Ke Toba sana. Ayo. Hah? Ini QRS komplek. Ini ada P-nya. Ini QRS komplek, P-nya menjauh. Ini QRS komplek makin jauh. Ini mana? QRS kompleknya hilang. Ya, dimakan sama si Otang. Nah, apa dia nih? Missing QRS. Missing QRS. Inilah disebut api blok derajat 2 tipe 1. Ya. Ada missing QRS. Nah, ini apa lagi? Nah, hilang. Ya. Apa bedanya sama yang tadi? QRS, 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 hilang. Nah, kalau yang ini? QRS, hilang. QRS, 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 ya, tidak banyak yang hilang. Ya. Nah, ini sudah total dia, nggak ada lagi. Ya, mana? QRS-nya mana P-nya? Nggak nyambung lagi udah. PP-nya hilang semua. Ya, ini dia. Terjadi hambatan di sini. Dari AP blok ke perginya sudah blok. Habis dia. Ya. Aritmia memerlukan resusitasi segera untuk mencegah kematian. Ventricular fibrilasi tadi udah bicara. PT tanpa nadi, asistol, sama PEA. Ini yang perlu resusitasi. Ya. Ini. Nah, ada hambatan di situ. Semua penuh dengan hambatan. Nah, ini dia. Apa ini? Ventricular fibrilasi. Ventricle cuma bergetar-getar aja nih. Bergetar, gitu. Ya, ini yang perlu kemudian kamu ambil alih dengan apa? Apa sih, Otang? Fib. Nah, ya. Perlu tindakan defibrilasi, ya. Nih. Tahikardi. Apa bedanya sama yang tadi? Nih. Apa bedanya? Nah, sama ini. Ini hambatannya kecil-kecil ya. Jadi gelombang QRS-nya pun tak jelas. Ya, sudah mau terbentuk gelombang yang lurus. Nah, ini tahikardi. Masih terlihat gelombang QRS. Tapi heart rate-nya cepat. Lebih dari 150 kali. Ini asistol. Ya, garisnya lurus, tapi kembali lagi. Ini gambaran EKG. Kalian harus dengar benar. Ya. Jangan-jangan ada elektroda jantung yang lepas. Sehingga kalian bilang ini pasien udah mati. Padahal heart rate-nya masih ada. Ya. Pada monitor EKG tampak adanya aktivitas di jantung, tapi di nadi pasien tidak teraba. Nah, ini pulselessness electrical activity. Ya. Nah, chain of survival. Ya.
cepat melakukan penilaian, lakukan asesmen, mengaktifkan emergency response system, minta tolong. Ya, early CPR, kecepatan melakukan RJP. Lakukan DC shock, RJP dengan defibrilasi dalam 5-5 menit awal untuk meningkatkan angka keberhasilan antara 49-70%. Ya. Nah, kecepatan dalam pemberian tindakan lanjut. Ya. Lakukan perawatan integrasi pasca henti jantung. Ya, treat the patient, not the monitor. Kadang-kadang kita cuma sibuk lihat monitornya. Padahal pasien ini udah minum jus jeruk. Ya. Kadang-kadang kita sibuk cuma lihat monitor aja. Padahal pasiennya sudah bisa ngobrol. Ternyata ada kabel mungkin yang copot. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Sebenarnya ewek-ewek semua. Malu tuh Benny itu. Dia masukin anak buah dia ada orang Batak, tapi ewek juga. Ya Ben. Ya, kalau ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan, nomor telepon saya bisa didapat dari Mbak Evi, ya. Jadi jangan sampai alumni Unila tuh bikin malu. Ya, oke.